undangan dari orang tua, dari tokoh masyarakat yang saya cintai, anakku 10 desa, 10 titik. Hari ini kita akan mencoba untuk diskusi program yang berdampak kepada murid. Artinya saya diberikan satu amanah untuk menyampaikan program di Murtora di akhir modul 3.3 ini, yaitu tentang program yang kami pilih. Jadi program saya adalah program ini SPIL. Di sini juga dengan SPIL adalah Sekolah Pencetak Insan Literasi. Artinya di sini saya ingin menumbuhkan minat pada anak-anak. Kemudian kalau sudah tumbuh, baru mereka bisa menulis apa yang ada di buku, baik buku secara online atau buku fiksi maupun non fiksi. Dan yang paling akhir nanti dari anak-anak bisa menulis, bisa menyampaikan, berbicara di depan audiens. Karena ini penting, karena kita juga di SMK, yang pasti nanti anak-anak diberikan satu kebekalan berani untuk tampil di depan menggunakan bahasa Indonesia yang baik. Nah, ini program kami di SPIL. Nah, yang intinya program ini adalah untuk meningkatkan jiwa literasi anak-anak. Yang ingin kami diskusikan dengan Bapak Ibu dan anakku Balo, yaitu kira-kira hal menarik apa yang bisa, yang ide-ide dari panjenengan semuanya terkait dengan minat literasi anak. Monggo bisa disampaikan, nanti untuk kedepannya aksi nyata ini akan saya lanjutkan terkait dengan literasi ini. Monggo Bapak Ibu, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya. Kemudian dari Pak, saya sempat. Monggo. Saya dulu ya. Iya. Terima kasih Pak Adib. SPIL ya, Sekolah Pencetak Insan Literasi. Ini cuma pandangan artinya anak-anak itu bisa suka baca, suka menulis, suka menciptakan kembali. Ada sesuatu hal yang kita itu, kalau kita menginginkan anak-anak ini tidak ada suatu kegiatan mengorganisir kegiatan seperti ini, itu hasilnya secara individual ya. Cuma kita melihat dari pengalaman sehari-hari. Kalau kita tidak mengorganisir secara baik, hasilnya itu sangat minim. Artinya kalau sudah disediakan, kemudian mari kita berliterasi, itu ada artinya cuma himbauan. Ini hasilnya kecil. Nah, saya cuma ingin mengharapkan kegiatan-kegiatan seperti ini marilah kita organisir tersebut dengan baik. Artinya mungkin sepertinya pemaksaan, tapi tidak pemaksaan, motivasi dan ya. Kemudian kegiatan-kegiatan yang terukur. Jadi artinya supaya apa? Supaya hasilnya itu meskipun agak terpaksa, itu agak terpaksa. Tapi kalau terukur, insya Allah ada bukti nyata anak-anak itu akan mau membaca, mau menulis, mau menceritakan kembali. Ini adalah dari saya mengamati dari guru-guru desa, bagaimana kita itu menghimbau tetapi secara terstruktur dan tidak organisasi. Kalau tanpa seperti itu, ya namanya mungkin cuma Di pengkoordinasian dari Pak Kandi, pengkoordinasian siswanya, terus gurunya juga terkait dengan program. Monggo dari Bapak Ibu yang lain tambahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai sekolah pencetak literasi
artisan literasi ini untuk mencapai hasil maksimal itu bagi saya itu di samping mengajak juga memberi fasilitas. Artinya fasilitas siswi misalnya tempat, media, dan sarana konsultasi. Karena literasi itu kan bukan hanya membaca, tapi juga menganalisa dan mempraktekkan segala hal yang diketahui. Nah, terkait fasilitas bisa perpustakaan, keterbukaan perpustakaan atau tempat-tempat baca. Pula dengan saat ini sedang zaman digital, maka sekolah itu juga bisa memfasilitasi dengan berbagai hal yang berkenaan dengan digitalisasi literasi, sehingga diharapkan nanti anak-anak itu bisa bebas merdeka dalam memilih mengembangkan literasi yang dia miliki, sehingga sekaligus nanti bisa dipraktekkan dalam karya. Mungkin itu yang bisa saya. Terima kasih Pak Dhani. Berarti yang saya ketahui yaitu sarana dan prasarana yang menunjang literasi digital ataupun literasi membaca langsung, fiksi dan nantinya outputnya untuk monggo dari Bapak Ibu yang lain. Kira-kira menumbuhkan minat anak-anak dalam literasi ini, kira-kira ide-ide dari Panjenengan ini Monggo, kamu senang apa itu? Ya. Supaya bisa santai saja kira bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami para siswa, ketika kita berliterasi, kita membutuhkan tempat yang nyaman, bukan saja di kelas, melainkan bukan juga di perpustakaan, melainkan di tempat yang nyaman seperti taman, gazebo, dan lain-lain. Dan juga sekarang kata Pak Dai, anak sekarang itu serba digital. Jadi sekarang bukan hanya lewat buku, lewat HP, komputer, dan lain-lain juga bisa. Kami hanya membutuhkan seperti jaringan WiFi buat membuat sebuah kayak poster, kayak komik, itu kan juga membutuhkan internet. Di kami generasi sekarang itu kalau mau membaca buku itu sangat malas, bukan tidak suka, tapi sekarang malas lebih ke digital. Jadi kalau mau membaca buku kita lebih ke HP saja dari tidak buku. Terima kasih Ibu. Monggo dari Bapak Ibu yang lain, buat siswa Pak Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau menurut saya literasi itu memang penting ya. Jadi untuk saat ini memang yang dibutuhkan semuanya serba digital. Cuma saran saya alangkah bagusnya sama dengan seperti sarannya dari siswa kita. Jadi alangkah baiknya nanti kita pengen itu perpustakaan yang serba digital. Nah, gitu. Nah, menujunya itu ke situ, Pak. Jadi jangankan siswa saya saja kalau misalnya suruh baca buku itu ya agak terus waktunya kan kalau kita langsung buku bentuk digital terus ada gambar yang menarik itu lebih tertarik minat bacanya. Nah, mungkin seperti itu Pak. Literasi ke depan dulu. Terima kasih. Monggo dari Bapak Ibu yang lain, Ibu Jaya, Pak Andi. Terima kasih. Ini kan kita tadi sudah dapat feedback dari siswa sendiri yang kedepannya memang akan menjalankan program ini karena memang konsepnya insan literasi. Nah, saya rasa memang tadi saya disebutkan era digital itu mengarahnya ke situ. Alangkah lebih baiknya kita memanfaatkan
media-media misalnya sumber daya yang kita punya, misal website. Di situ sebenarnya bisa kita optimalkan selain sebagai sumber bacaan semua bisa ditaruh di situ. Kemudian sarana untuk literasi menulisnya sendiri juga bisa dilakukan di situ. Karena kan memang selama ini mungkin kalau menulis pakai pulpen itu kan agak malas, lebih mudah memang kalau anak-anak itu mengetik. Nah, jadi mungkin selain sebagai sarana ini ya bahan literasinya dan juga untuk penulisannya juga bisa dilakukan di media digital seperti itu dengan mempertimbangkan sarana juga yang sudah ada yang bisa dioptimalkan. Baik, terima kasih Pak dari bicara. Ya, baik, terima kasih Bapak Ibu dan Ibu sekalian terkait dengan diskusi kita hari ini. Berarti apa yang kami tangkap terkait yang pertama adalah pengkondisian dari program literasi itu sendiri. Kemudian proses literasi tidak harus selalu di kelas, bisa outing kelas, bisa pemanfaatan halaman sekolah dan digitalisasi yang nantinya produk ini juga bisa diaplikasikan, bisa dikirim ke web sekolah ataupun di media-media yang lain. Baik, terima kasih Bapak Ibu untuk program diskusi kali ini. Semoga apa yang kita diskusikan ini nantinya akan kedepannya akan lebih baik lagi dan kita ada tindak lanjut dan keberlanjutan. Yang pastinya saya butuh di sini berkolaborasi dengan guru mapel, dengan semua warga sekolah yang nantinya program ini bisa berdampak positif untuk murid-murid kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian, alhamdulillah hari kita bisa bertemu, kita bisa berkumpul ya. Yang pasti hari ini kita akan mencoba untuk diskusi tentang program yang Pak Adi miliki, yang nantinya program ini akan berdampak untuk kalian semua. Ya. Nah, Bapak sekalian, sebelum kita mulai hari ini kita diskusi, masih ingat yel kita? Kalau kalau Pak Adi bilang kumulin yang 1, 10 TESA, kita bareng-bareng jawab. Transformasi Pendidikan ya. Bisanya gimana? Transformasi pendidikan bisa. Ini ya. Transformasi pendidikan bisa. Ya. Kita mulai ya. 10 kuliner 1, 10 TESA. Transformasi pendidikan bisa. Nah, terima kasih anak sekalian. Hari ini kita akan diskusi. Pak Adi punya program yang dinamakan ini. Ya. Programnya adalah SPIL ya. SPIL ini adalah singkatan dari sekolah, S-nya, P-nya pencetak, I-nya insan, L-nya literasi. Jadi sekolah, pencetak, insan, literasi. Nah, kira-kira dari program ini anak sekalian, kalian punya ide seperti apa? Sebelum kita mulai, Pak Adi minta tolong Salwa dibacakan kesepakatan belajar kita hari ini. 1. Seluruh murid memiliki kesempatan untuk berpendapat. Berpendapat ya. Yang kedua, Berpikiran terbuka dan saling menghormati. betul. Yang ketiga, Jika ada satu murid berbicara, maka murid yang lain mendengarkan. mendengarkan. Yang keempat, Berpendapat setelah dipersilahkan. dipersilakannya. Kelima, Berpartisipasi penuh. berpartisipasi penuh. Yang keenam, Mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira. dengan perasaan gembira dan semangat. Begitu ya. Nah, terima kasih Salwa. Nah, kira-kira kalian punya ide apa tentang literasi ini di SMKN 2 Sportjo ini, di sekolah kita tercinta ini? Silakan. Ya, silakan. Silakan. Pak, saya punya ide ini Pak, boleh. Karena nanti yang mengelola kegiatan ini adalah kalian sendiri. Silakan.
untuk menumbuhkan jiwa literasi apa ya? Pak Syaki ide seperti ini loh Pak. Boleh silakan. Silakan. Violin. Ayo. Idenya apa kira? Untuk meningkatkan minatnya belajar kita seperti apa? Kamu punya gambaran seperti apa sih? Ya silakan. Halo. Untuk meningkatkan minat belajar membaca lebih baik itu melaksanakan di luar kelas. Di luar kelas, berarti outing kelas ini. Ya, terus juga bisa melalui video, poster atau apa karena kan kemampuan siswa berbeda. Ada yang lebih suka lihat tonton video dan juga lihat foto, ada juga yang suka di buku. Bagus ya. Berarti ada diferensiasi produk dan kita literasinya di luar kelas. Tidak selalu pembelajaran membaca di dalam kelas. Boleh ya? Bagus. Apa lagi? Silakan. Kita Pak Adi yakin kalian punya ide-ide yang kreatif. Apa? Kalian Delsa? Ya. Apa dia? Mendukung literasi didasarkan untuk membaca mulai sejak dini. Mulai sejak dini ya, berarti membaca mulai dari rumah. Ya, biasanya kita sepakati membacanya setiap hari, apapun bentuknya. Ya, boleh membaca tentang buku fiksi, bisa non fiksi. Ya, kalau fiksi itu bersifat khayalan seperti novel, drama dan sebagainya. Kalau non fiksi berarti Pak. Satu lagi. Ya, Malina. Untuk literasi kita bisa belajar di luar kelas dengan suasana yang tenang. Suasananya tenang. Karena berliterasi itu butuh konsentrasi untuk memahami sesuatu. Sesuatu. Ya. Terus ya, berarti dengan suasana yang tenang. Baik anak-anak sekalian, ide-ide kalian sudah Pak di kampung. Mulai tadi yang pertama kita belajarnya yaitu outing kelas, tidak selalu ada di dalam kelas, bisa di luar kelas, di halaman sekolah, mungkin ada di kantin dan sebagainya ya. Yang kedua adalah pembelajaran yang nyaman, suasana yang nyaman, yang PW zaman sekarang gitu ya. Dan yang ketiga tadi yang dari desa, kita biasakan membaca sejak dini. Artinya karena kalian sudah SMK, belajarnya berarti kita mulai di rumah masing-masing gitu ya. Nah, terima kasih anak sekalian. Ayo kita sama-sama berdiskusi, sama-sama belajar dan bersama-sama berkolaborasi untuk mensukseskan program SPIL ini, Sekolah Pencetak Insan Literasi. Dan mudah-mudahan nanti ada perubahan sikap, pengetahuan dan keterampilan kalian berliterasi. Literasi itu ada membaca, ada menulis, dan hingga nanti kalian bisa berbicara, menyampaikan isi buku di hadapan publik, di hadapan teman-teman. Yang pastinya program ini sangat bermanfaat. Kurang lebihnya Pak Haji mohon maaf ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya, anak-anakku sekalian. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu, kita bisa berkumpul lagi ya. Kali ini adalah lanjutan dari kita berdiskusi tentang program SPIL kemarin ya. Nah, anakku sekalian, hari ini Pak Ajib sebelum kita mulai di kelas ini, kira-kira buku apa yang sering kalian baca? Ya, buku apa yang sering kalian baca? Jenis dua ya, ingat-ingat, satu adalah fiksi, satu adalah non fiksi. Fiksi berhubungan dengan drama, novel, puisi dan sebagainya, sedangkan non fiksi adalah kenyataan, berita, buku-buku yang bersifat nyata atau faktual. Ya, kira-kira di kelas ini jenis buku apa yang pernah kalian baca? Terus mengapa kamu mau membaca buku tersebut? Ya, sharing. Saya sering membaca buku jenis fiksi, Fiksi, tepatnya di buku apa saja? novel. Novel ya. Novelnya, dari novel itu kenapa kamu kok tertarik membaca novel? Novelnya berjudul Hujan, karya Terelie yang menceritakan tentang kisah cinta sekaligus perjuangan hidup seorang perempuan bernama Laili. Oh, berarti ada nilai cinta gitu ya. Di sana ada nilai cinta dan kasih sayang ya. Bagus. Selain sharing, ada yang lain? Ya. Kali. Saya sering baca Fiksi buku apa? koran. Koran ya. Dari koran itu apa yang kenapa kamu kok tertarik untuk membaca koran? Kita jadi tahu berita di luar sana seperti apa lewat koran. Oh, begitu. Bagus ya. Nah, anakku sekalian, hari ini kita akan diskusi, kita akan berkolaborasi yang nantinya program ini sangat bermanfaat untuk kalian. Nah, literasi yang sudah kalian laksanakan SMK 2 Skorjo, baik di dalam kelas maupun di luar kelas atau outing kelas, kira-kira hal-hal menarik itu apa saja? Nah, pastinya sudah ada di kalian. Nah, silakan kamu tulis ya di tas ini ya. Silakan coba dibantu untuk membagikan kalian. Bagikan. Kemudian ini silakan kamu tulis boleh lebih dari satu, silakan bisa ditulis. Kira apa hal menarik untuk menunjukkan atau kebiasaan kita yang dapat menarik minat siswa atau murid di dalam literasi? Ada yang mau tambah? Kalau sudah selesai, silakan kalian bisa maju ke depan satu persatu dan ditempelkan ya. Nah, yang pertama adalah kita lagi untuk kelas kuliner satu ya. Silakan. Jadi pada tekankan hal-hal apa yang menarik minat dalam literasi. Kira-kira kamu seperti apa? Ya. Harus percaya diri ya, karena ini program kita bersama. Silakan. Baik anak-anak, sudah selesai?
Berikutnya kalau sudah selesai silakan ide-ide kreatif terkait dengan hal-hal yang menarik silakan kalian tempelkan di sini. Ada dua ya, Pak jelaskan dulu. Yang sini nanti silakan ide-ide kalian itu ditempelkan, yaitu untuk kelas kuliner 1. Kemudian nanti untuk kelas 10 TESA ada di sebelah kiri tangan Pak Adib dan sebelah kanan dari pandangan kalian. Paham? Bisa mulai ditempelkan. Udah, silakan anak-anak sekalian bisa mulai ditempelkan. Ya, ayo. Lanjut, silakan. Ayo. Sudah? Berikutnya kalau sudah, kita lanjutkan kelas 10 TESA. Baik, berikutnya silakan 10 TESA bisa ditempelkan di sana. Sekalian ya, adalah beberapa hal-hal menarik yang sudah kita tuliskan. Pak Adib minta tolong sebelum Pak Adib tunjuk, adakah yang bisa membantu Pak Adib membacakan hasil dari teman kita dari kelas 10 kuliner 1? Silakan. 10 kuliner 1 ada yang bisa membantukan Pak Adib? Silakan dulu. Masih sini nih. Ini akan dicoba untuk membacakan dari hasil diskusinya 10 kuliner 1. Bisa dibacakan? Boleh dari judul yang narasi. Hal-hal yang menarik minat murid dalam literasi. Dengan banyaknya metode literasi, siswa tidak terbosan jika harus membaca saja.
bagus. Ketiga, Siswa dapat berbagi pengalaman melalui literasi. Yang keempat, Literasi bisa membangun minat baca dan menjadi sarana dalam membaca. bagus. Yang menarik minat murid dalam literasi adalah kita belajar di kelas dengan suasana yang tenang. Lebih baik bagi saya untuk berliterasi, butuh konsentrasi yang penuh untuk memahami sesuatu. Berliterasi juga bisa membantu untuk memfokuskan dan melatih untuk memahami apa yang kita baca. Membuat lingkungan belajar yang kondusif dapat membantu kami fokus dan nyaman dalam proses pembelajaran. Menggunakan teknologi dalam pembelajaran seperti menggunakan komputer atau HP. Membuat karya tulis untuk meningkatkan literasi selain membiasakan siswa untuk membaca, menulis, dan menghargai karya tulis. Baik, terima kasih saya berikan close untuk teori. Kemudian selanjutnya untuk kelas 10 ya, ada yang bisa membantu Pak Adib untuk membacakan hasil apa yang sudah kalian tulis di sini, silakan. 10 Tesa, silakan. Oh ya, silakan Mas Mustafa Amal. Disampaikan di sini. Nah, semuanya sana. Gus. Hal-hal yang menarik minat murid dalam literasi dari 10 Tesa. Sebelah sini Masnya, Mas Kamal. Oke. Ayo, bacakan. Mengupayakan sekolah lingkungan akademis yang literatif, Ya, menyediakan berbagai buku bacaan sesuai dengan tahapan perkembangan peserta didik berdasarkan karakteristik, mempertimbangkan keberagaman, membentuk komunitas baca, menggunakan teknologi seperti perangkat lunak dan aplikasi yang menarik, contoh e-book, Novelton, Wattpad. Membaca 10 menit sebelum KBM, kegiatan belajar mengajar, menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Terima kasih. Ini kita berikan aplaus untuk Mas Mustafa. Baik, anakku sekalian, hari ini kita sudah berdiskusi. Kalian juga sudah untuk menyampaikan hal-hal menarik terkait dengan literasi yang selama ini sudah kalian laksanakan di SMKN 2 Sukorejo dari kelas 10 kuliner 1 ya, ini hasilnya. Kemudian nanti dari 10 Tesa ini juga hasilnya. Dari beberapa apa yang kami sampaikan ini nanti kita akan bersama-sama berkolaborasi, berdiskusi untuk mensukseskan program SPIL ya, Sekolah Pencetak Insan Literasi di SMK Negeri 2 Sukorejo ini. Begitu anak sekalian, terima kasih. Semoga kita bertemu lagi di pertemuan yang akan datang. Dengan kali jangan sampai setiap kali pertemuan atau pertemuan minggu depan kalian disampaikan kepada Pak Adib buku apa yang sudah kalian baca, isinya